selebihnya kalau masalah aksesoris nanti nambahnya tinggal ditambah-tambahin aja ya, murah juga kan. Ya. Memang spek mesin ada berapa? Ada dua. Dua. Kalau Sigra itu ada dua, ada 1000 cc, 1200. Kalau menurut Itu saya ada? Toyota enggak, cuma 1200 saja. menurut saya nggak perlu cari yang paling tinggi lah. Gabung kalsik nanti Nah. jadi jauh lebih tinggi speknya. Itu dia. Itu yang mau saya dengar sebenarnya dari hari. Spek dewa. Kita mancing aja ternyata keluar juga ya. Modifnya saya sampai geling-geling, banyak yang hedon-hedon. Hedon. Kadang saya mau parkir mobil saya malu. Flipping the yam, turning her brick to a lamb, re-rocking the dope, soon as it get off the boat, keeping it soft like a meat, go to my link, poking the sink, chopping that work like a riding, serving the new Maserati, in a brand new Chevrolet, that's a whole lot of new money, session and hide it from 12, moving the squads and them bills, serving the Royce a year. Guys, ketemu lagi sama gue nih Julius. Ada Om Son. Nah, ada Om Sony Yudanto di podcastnya Ale Custom, podcastnya khusus komunitas roda 4. Hari ini kebetulan komunitasnya udah dapat predikat Terbaik tahun 2022. ya, Waduh, luar biasa. luar biasa. Komunitas apa Om namanya Om? Nah, komunitas belakang mobil ya. Kalya. Ada yang tahu mobil apa? Kalya Sigra. Kalya Sigra. Hari ini kita undang founder dan ketua umumnya yang udah 2 periode dipercaya. Kita kenalin satu-satu sama member. Ya, kenalin Om dari sebelah kanan saya ini. Oke. Halo, selamat siang semua. Ya, salam otomotif. Gue Cahyo, saat ini sebagai ketua umum Kalya Sigra Club Indonesia. Periode kedua lanjut ya, 2023 sampai 2025. Thank you. Cahyo. Sebelahnya dong. Halo, salam satu aspal. Ya. Saya Ade Habibi, kebetulan saya sebagai salah satu pendiri organisasi Kalya Sigra Club. Ya. Oke, salam jabat erat otomotif Indonesia. Saya dengan Iqbal, member dari Kalya Sigra Club chapter Depok City. Seperti itu. Oke. Keren. Seru kayaknya ya. Seru Hari ini kayaknya. yang datangnya jagoan-jagoannya. Jagoan semua. Kita Kalya Sigra. Nah, oke, pertama yang saya mau tanya satu. Kenapa Kalya dan Sigra? Kan komunitas lain kan pasti Kalya sendiri, Sigra sendiri. Mungkin lebih ke founder kali ya. Iya. Kita tanya lebih ke founder nih. Kenapa tuh Om? Kenapa kepikiran digabung gitu? Jadi dulu tuh kita sebenarnya saya Ya. dulu kebetulan beli mobilnya itu untuk istri belajar nyetir. Kemudian iseng-iseng bikin grup Facebook, pengen nanya-nanya tentang mobil ini kan. Kebetulan waktu itu saya beli 2016, mobil ini masih sangat baru, belum ada sebelumnya di Indonesia kan. Jadi agak bingung. Kebetulan waktu itu lagi nyari mobil yang enak lah buat dipakai istri, agak lebih teknologinya waktu itu mungkin bisa dibilang lebih baru lah ya. Sempat ada mau memilih Avanza Xenia, tapi dikasih tahu sama orang ATPM keluar baru nih mobil Kalya Sigra. Nah, akhirnya kita coba beli deh. Cuma karena waktu itu mobil ini belum punya temen lah ya istilahnya waktu itu, karena memang benar-benar mobil varian baru. Inisiatif bikin grup Facebook, ada beberapa teman-teman yang gabung, kita terus bikin grup WA. Ya dari situ sudah menyampur sendiri Kalya dan Sigra, karena kan bisa dibilang mobil kembar ya. Mobil kembar. Iya. Dari awalnya memang tidak ada keinginan bikin klub gitu. Oke. Jadi ngalir gitu aja. Cuma sharing gitu ya Om? Sharing, lama-lama jadi community pengen lebih serius lagi, akhirnya jadi klub yang ada organisasi, kita ada payung hukumnya. Masih ingat Om, tahun berapa tuh Om? Mantap. Itu 2016. 16, berarti udah 12 tahun. 13 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Tahun ke-7. Tahun ke-7. Ya. Ya.
Oke, terus itu kan member dari Facebook tuh ya Om ya, bikin organisasinya, bikin segala struktur gitu ya Om. Pertama kali member 1000 tuh berapa tahun setelah berdiri tuh? Jadi gini, kita sempat bikin komunitas awalnya di Agustus 2016. Antara Juli sampai Agustus itu sempat ada ratusan member. Waktu itu bentuknya community. Nah begitu kita ingin peralihan ke klub, kebetulan ya biasalah ada pro kontra. Nah dari Dinamika lah ya. Kita sempat membernya berkurang jauh, udah ratusan gitu ya. Hanya sekitar tinggal di bawah 20 orang. Nah, ini yang cikal bakal foundernya Kalia Sigra Club. Oh gitu. Jadi di September itu kita bikin klubnya. Ya kita awalnya mikir karena Kalsik itu sempat ratusan, berubah jadi di bawah 20, yang sempat banyak malah ke yang sebelah gitu kan. Bisa dibilang ya dinamikanya seperti itulah waktu itu. Kita nggak berharap muluk-muluk, kita cuma pengen kita persaudaraan aja gitu. Kan? Lebih ke persaudaraan lah, buat hore-hore lah, buat seneng-seneng gitu kan, kumpul-kumpul. Tapi kita pengen benar-benar semua terbuka, transparan, saling mendengarkan, saling menguatkan. Jadi itu saling bikin nyaman, dan mungkin karena hal itu tiba-tiba aja rame gitu, karena mungkin mereka cocok dengan visi misinya Kalsik yang secara klub itu waktu itu berdiri. Misi-misi kita ya lebih merangkul lah, gitu. Merangkul bersama, jalan bareng, nggak ada tujuan aneh-aneh gitu ya. Ada kan ada orang yang tujuannya pengen bisnis lah, betul. apalah. Banyak. Kalau di kita waktu itu kita boleh bisnis, tapi nggak boleh mengambil keuntungan pribadi. Keuntungan harus rame-rame buat kepentingan komunitas itu sendiri. Itu sih yang jadi dasarnya. Dan karena kita mempertahankan itu dengan sendirinya banyak. Berapa tahun tuh jadinya? Jadi 1000 tuh berapa tahun? 1000 itu kayaknya Setahun. Tahun ya? Setahun. Kenapa ditanya kenapa 1000? Kan kenapa nggak 100, 10? Sekarang komunitasnya udah hampir 8000. Jadi kalau saya nanya kapan 100 orang pertama? 100 mencetek Om. Nanyanya 1000 makanya karena ya membernya hampir 8000 ya Om. Nah, itu kan keren. 1000 hampir setahun ya Om. Langsung disupport Toyota sama Daihatsu. Daihatsu Dulu, baru Toyota. Iya. Nah itu tahun berapa tuh? Tahun sebenarnya masih di tahun 2016. Itu ATPM itu sudah menjajaki melalui manajemennya, dia kontak kita. Nah di tahun 2017 awal kita namanya bayi baru lahir kan, udah diambil sebagai klub binaan. Kita sebenarnya bukan main kan, karena biasa klub-klub mobil ini kan mencari gitu ya ATPM untuk menjadi masuk ke dalam bagian klub binaan. Itu sebagai exposure yang bagus buat komunitas. Nah kita baru umur berapa bulan sudah masuk ke dalam klub binaan. Nah, itu sebenarnya bukan main tuh Mas. Tahun 2017 awal itu kita masuk 2017. Ke Daihatsu sebagai klub binaan. Jadi guys, komunitas itu nggak selalu undernya si merek tertentu, si mobil itu. Karena ada beberapa komunitas juga yang nggak mau juga dimasuk ke merek tertentu. Karena itu makanya mungkin nanti kita juga akan bedah kenapa teman-teman mau gabung sama si Toyota atau Daihatsu. Nah itu ada alasan sendiri. Nanti kita cari tahu juga. Oke, sekarang saya mau tanya, dari 7.000 lebih itu ada berapa core wheel dan ada berapa chapter Om? Seluruh Indonesia, ini tentu seluruh Indonesia ya Om? Seluruh Indonesia, ya. Kalau sekarang, kalau di Kalia Sigra Club kan secara struktur organisasi melalui Dewan Pengurus Pusat, lalu ada Dewan Pengurus Daerah atau regional. Sekarang kita regional itu punya 4 yang sudah resmi deklarasi. Lalu kita punya 68 chapter atau cabang seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Wah, luar biasa. Menarik banget itu. Karena ngurusnya juga nggak gampang Om. Waduh, ini kayak organisasi besar Om. Iya. Semua kongresnya, semua aturannya, anggaran dasarnya, anggaran rumah tangga itu benar-benar penyempurnaan itu tiap 2 tahun itu terus ditambah. Jadi benar-benar lengkap banget lah
aturannya. Selalu berubah dan selalu melengkapi Om. Betul, penyempurnaan terus itu. Jadi anak-anak tuh merasa kurang penyempurnaan terus dalam Berarti setiap tahun Munas. setiap Munas ya disempurnain divisi terus. lagi Ada apa RT. yang perlu dikurang, apa yang perlu ditambah. Bukan hanya penyempurnaan di Munas doang, kita di Chapter pun sama. legalitasnya juga aktenya itu berubah terus. Oh gitu. Akte perubahan itu setiap 2 tahun. SK Kemenkumhamnya juga berubah terus. Berubah terus. Nah, itu duit lagi tiap 2 tahun tuh. Daftarin terus. Karena kita lihat bahwa biasa kan kalau organisasi sudah tumbuh besar, kita prevent nih Om. Jadi untuk mencegah hal-hal yang biasanya terjadi perdebatan, perselisihan Iya. antara sesama atau antara chapter atau sampai ke dewan pengurus pusatnya. Makanya kita buat legalitas yang mumpuni Iya. sehingga kita semua berjalan dalam koridor yang sama nih gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh dan segala macam. Guys, jangan ragu lagi. Terdaftar di Kemenkumham. Iya. Jadi mau daftar nggak usah mikir, Legalitasnya lengkap. nggak usah mikir-mikir lagi dari Ya, Kemenkumham aja udah tanda tangan. Berarti bukan komunitas atau klub kaleng-kaleng. Nah, bukan kaleng-kaleng. Nah, Om mau denger nih Om dari Ya. ketua umum langsung Ya. nih. Sekarang tuh anggotanya berapa Om yang bener Om? Sekarang kita hampir Total. 7.000, tepatnya itu kita sudah 6.900-an lah ya. Hmm. Nah ini ya kita punya target sih, makanya di Dewan Pengurus Pusat itu kita juga memperhatikan yang namanya growth member. Mereka itu semua bidang saling kolaborasi, saling bahu-membahu gitu ya. Kita gimana kalau kita tiap bulan ini punya target 50 member join nih di seluruh Indonesia. Ah. Itu terus kita kuatkan dengan sosial media, dengan event-event yang baik online dan offline ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya, sehingga ya member-member baru yang mau join ini tahu nih karakter dan identitas Kalsik ini sebagai organisasi otomotif ini ya kayak gimana sih, Iya. sesuai nggak dengan prinsip hidupnya gitu. Iya, Kalau iya. nggak sesuai jangan masuk. Tapi ngelihat di jalan banyak banget Om. Banyak. Wah, Oh, udah iya. setiap ngelihat Kali atau Sigra pasti belakangnya ada stiker Kalsik. Sejuta umat. Iya, Tapi pasti. gabung jadi member Kalsik pun nggak mudah. Nggak mudah. Itu yang kita mau Gimana tuh? tanya Gimana syaratnya. tuh? Syaratnya? Kita lebih seleksi Hmm. untuk jadi member. Jadi gabung ke Kalsik tuh kayak orang mau pacaran kan. Wow. PDKT dulu. Oh, PDKT dulu. Oke. PDKT dulu. Berat tuh. Cocok baru jadian. Nah. Iya. Jangan jadian dulu. Oh iya. Ternyata nggak cocok. Iya, betul, Iya. betul. Istri gue lagi. Iya. Dan kita nggak bisa diduakan Om. Oh gitu. Dualisme no. Nggak bisa, no. Jadi kita benar-benar ya Kalya Sigra Club ya kalau mau join ya jangan pernah atau masih gitu ya dalam satu komunitas dengan mobil sejenis Dengan itu kita nggak mobil terima. Oke. Setuju Om. Dan dualismenya pun bukan hanya berlaku di luar. Di Kalsik pun nggak boleh dualisme. Di dalam Kalsiknya sendiri. Oh gitu. Iya, mau pindah chapter tuh harus ada izin dulu. Terus Wah. juga jadi pengurus nih. Misal di pengurus Nah. pusat, seandainya dia lagi menjabat di chapter, harus turun dulu. Entah itu di chapter, entah itu di regional. Jadi benar-benar fokus. Seru Om. Walaupun kelihatan ribet tapi seru Iya, banget. Pasti seru banget. Emang harus Emang begitu gitu ya. Harus begitu, biar ada aturannya. Kalau kita sih bilangnya biar fokus lah. Biar fokus. Bisa jadi contoh buat komunitas lain tuh. Iya. Bisa belajar mau Cahyo nih. Langsung kontak di bawah ini. Jadi coach komunitas gitu. Ini teman-teman nih di layar tuh di sana pada mikir wah gimana sih cara gabungnya, bayarnya berapa sih? Nah kita minta Cahyo atau Iya. Om ada Member dong, member. Oh, ya, Member, Member dong, jawab. Om Iqbal nih. Gimana dia Wow. joinnya? Nah, benar. Saya pertama kali join Kalsik itu di chapter Depok City itu di tahun 2021. Oke. 2021 itu pas banget ketika punya mobil. Jadi memang tujuannya itu karena kita juga senang komunitas ya, senang gabung dengan klub, senang berteman dengan banyak orang. Jadi karena memang senang di otomotif ya pasti lari ke otomotif lagi gitu kan. Jadi ketika punya Kalya itu memang pengennya ya pengen cari klub lah gitu kan. Iya. Dari semua referensi yang saya dapetin memang sih Kalsik yang paling the best waktu itu kan saya pikir karena pertama bisa dibilang klub pertama lah ibaratnya kan, klub pertama pionir di Indonesia. Udah gitu biasanya kalau pionir itu
yang lainnya pasti cuma jadi followers. Ya. Nah, kan, kalau udah jadi pionir itu udah pasti ketika kita gabung di situ, ya kita punya suatu brand image yang bagus lah, seperti itu kan. Itu harus dijaga memang. Seperti itu lah. Akhirnya saya bergabung di Kalia Sigra Club Chapter Depok bertemu dengan anak. Nah, waktu itu untuk biaya pendaftarannya sih sekitar 285.000. Itu sudah mendapatkan stiker ID, stiker kaca belakang, kaca depan, sama kemeja. Sama ada beberapa, kenapa dikenakan itu karena ada beberapa biaya untuk uang kas chapter seperti itu. Nah, akhirnya saya bergabung. Nah, karena waktu itu saya gabungnya lagi masa-masa pandemi, jadi tidak ada yang namanya kopdar atau kopsan. Itu nggak ada sama sekali. Terus untuk ketemu ketua chapter aja waktu itu masih harus jaga jarak. Jadi semua saya bergabung di Kalsik itu prokes, jadi via komunikasi online aja kan. Tapi emang saya tetap pengen di Kalsik, ya udahlah saya gabung aja udah, walaupun apapun resikonya saya gabung. Nah, untuk ngedapetin nomor punggung aja itu prosesnya sekitar 2-3 bulan. Kenapa lama? Karena saya cuma nanya ke pengurus di chapter, untuk yang ngurus nopung itu lagi kena COVID. Jadi harus apa? Berkode itu isoma. Jadi mundur lagi, tapi ya udahlah, emang karena dia emang pengen berteman kan. Buat saya sih nopung mah nanti aja lah, yang penting gue gabung dulu aja udah waktu itu. Nah, akhirnya dapat nopung di situ. Ya udah pasang. Kebetulan karena bersabar nunggu, dapat nopungnya lumayan cantik, makanya saya tetap bertahan di situ. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Mungkin sama dengan chapter lain seperti itu. Tapi nambahin aja sih, sebenarnya di Kalsik itu memberikan keleluasaan buat chapter ya. Jadi kalau misalkan biaya pendaftaran tadi kan dari chapter Depok City 285 include kemeja gitu ya, include kas. Sebenarnya kalau secara nasional harganya kita itu adalah 175.000 untuk biaya pendaftaran member baru. Tapi selebihnya itu kita serahkan ke chapter kan. Biasa chapter punya program-program di saat menerima member baru. Nah, itu biasanya harganya bervariatif. Tapi tetap sesuai dengan pengetahuan dan pengurus pusat bahwa ya kita menitipkan bahwa harga ini kan biasanya jadi sesuatu yang jadi pertimbangan nih, pertimbangan member nih kan. Ada yang berat, harga mahalan atau harga. Ngapain sih itu mahal-mahal gitu kan. Itu yang kita minta chapter itu menjelaskan. Kenapa beda dengan kalau dari harga nasional 175.000, kenapa beda? Kita ada ini. Jadi tambahannya untuk ini. Teman-teman ya, udah tahu ya harganya berapa, kenapa harganya beda, jangan ntar julid. Harganya beda, di sini lebih murah, mau masuk sini aja gitu. Nah, masing-masing komunitas punya peraturan sendiri nih. Oh iya, pertanyaannya gini, sebenarnya boleh nggak misalnya orang Depok daftar di chapter Tangerang atau Bekasi? Ya, sebenarnya kita itu punya aturan. Jadi setiap member baru supaya kan biasanya chapter itu kan jiwa kompetitifnya kuat banget nih. Jadi ada orang daerah A, kenapa masuknya B, itu mereka akan menjadikan itu sebuah pertanyaan. Kenapa kan di daerah ini, kenapa masuknya ke sini gitu ya. Nah, itu biasanya kalau ada sebuah kondisi seperti itu, yang kita lakukan asesmennya adalah kemauan member itu sendiri ingin join di daerah mana. Biasanya karena mobilisasinya sehari-hari dia ada di mana, yang kesanggupan dia nanti kalau setiap acara kopdar, kopsan ini biar nggak terlalu jauh, walaupun memang misalkan sesuai dengan alamat rumah di sini, tapi domisilinya dia. Jadi ada juga nih member yang misalkan di wilayah Sumatera, tapi karena sehari-harinya dia di Tangerang, ya dia joinnya ke Tangerang. Tapi jangan takut, mau di member chapter manapun, kalau udah ketemu ya serasa itu chapter kita sendiri. Iya betul. Harus begitu. Kebersamaannya kuat. Intinya boleh ya? Boleh. Boleh. Nah, ini kan komunitasnya unik. Kalsiknya juga banyak keunikan juga. Pernah ada aturan yang unik dibanding tempat lain, atau acara event atau yang unik? Aturan unik ya mungkin salah satunya di Kalsik itu kita ada aturan karena banyak merchandise ya. Kalsik itu diatur. Ada hak patennya. Nah, ini. Ada labelnya. Itu terdaftar ya. Iya. Ada labelnya. Jadi kalau mau mendesain sesuatu harus izin dulu. Kita approval dulu, harus ada labelnya.
Jadi kalau misalkan daerah mau bikin sesuatu Iya. harus ke Izin pusat dulu, dulu iya, izin. betul. Jadi kenapa sih sebenarnya problematika di setiap komunitas itu kan biasanya ujung-ujungnya adalah biasa ya, uang dan segala macam. Kalau kita bicara sebuah produksi baik merchandise dan segala macam itu kan tidak terkontrol dengan ya. baik. Itu kenapa aturan yang alhamdulillah saat ini cukup berjalan dengan baik dan ini menjadi sebuah controlling secara terpusat gitu ya. Jadi setiap merchandise yang dibuat oleh chapter itu terkontrol. Nah, jadi chapter pun sesama pengurusnya udah nggak curiga lagi. Oh, dibuat kaos berapa nih? Nah, 20 ya, sesuai labelnya yang dibeli 20. Dia nggak bisa nambah-nambah di tengah jalan tuh. Nah, Dan jadi benefitnya terkontrol. balik lagi. Dan benefitnya buat chapter juga. Buat chapter juga balik lagi benefit. Keren sih. Terkontrol dengan baik. Jadi ya secara apa namanya, daripada kita waktu itu sempat terpikirkan untuk free royalty itu pusing ngaturnya. Bener nggak? Kita minta dari setiap kaos berapa aku yang Iya. karena di lapangannya itu kan setiap produksi kita nggak bisa kontrol. Iya. Nah tapi kalau dengan aturan label ini ya udah chapter order 100 ya berarti 100 kaos dia akan jual. Iya. Nah, Oh, jadi yang dibeli cuma label itu? Label. 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 Jadi 100 kaos juga yang harus dijual. Dia misalkan melebihi produksinya terus dijual ketemu sama kita kena semprit. Nah itu barang ilegal nggak ada. Karena Itu berlanjut lagi berikutnya adalah di Kalsik merchandise sebisa mungkin yang bikin dari Kalsik juga, dari member. Dari member. Jadi kita nanti ada proposalnya, beauty contestnya, Oh, gitu. adu harga, udah kayak Bidding, gitu. lelang pemerintah ya. Dan benefitnya juga balik lagi ke member, balik lagi ke chapter. Sebenarnya apa namanya itu yang kita bentuk adalah salah satunya yang sustainability development goals, tujuan pembangunan berkelanjutan untuk ekonomi ya. Kita saat ini juga lagi pengembangan UMKM. Jadi ada UMKM member itu yang dibina oleh Kalsik. Nah, UMKM ini akan mendapatkan kesempatan yang sama nih. Misalkan ada acara Dewan Pengurus Pusat yang misalkan ingin mengadakan nasi bok gitu. Nah, nasinya itu satu harganya berapa, isinya berapa, mereka bidding. Ya. Wah, si UMKM ini ngasih harga 19.000, isinya ayam, tempe, tahu. Si UMKM ini 18.000 ngasihnya. Nah, itu kan jadi memberikan apa namanya sebuah fair economic for member Kalsik lah kasarnya gitu ya. Mininya fair economic for all-nya kan kalau pemerintah juga punya kan fair economic for all, ini mininya. Ya, keren sih. Karena kebanyak banget Om, jadi harus Iya. mungkin Om Cahyo juga udah mikirin di situ karena membernya udah terlalu banyak Iya. sih. Jadi Ya, kenapa jadi- aturan itu perlu ada terus gitu. Iya, jadi persaingan sehat jadinya ya. Jadi tidak ada iri-irian. Tidak ada Iya, misalkan fair semuanya ya. si UMKM ini menang, dia memprovide makanan untuk acara Dewan Pengurus Pusat, acaranya apa? Ya udah jelas, oh ini sebenarnya ini yang berani, harganya, kualitasnya oke gitu. Nah, gini aja, kita di rumah mengatur satu kepala aja pusing. Pusing. Apalagi mengatur 7.000 kepala Ya. agar satu kesatuan. Ya. Ya kan? Dan kemudian ada lagi yang unik dari Kalsik, salah satunya kalau tiap Ramadan kita dari Bakti sosial tuh. pusatnya selalu mengarahkan ini karena kita lihat di Indonesia itu tiap bakti sosial tuh yang nyayur ya, Ya. panti asuhan. Iya. Benar nggak? Panti Yang jompo, nyayur, panti asuhan. panti asuhan, panti jompo. Kalsik ingin tampil beda karena ingin juga memberitahu ke member, mungkin nyampe ke sekitar member ya kan, kerabat-kerabatnya bahwa yang membutuhkan tuh bukan hanya panti asuhan dan panti Ya. jompo. Sebelum COVID kemarin kita sempat mengarahkan untuk ke anak-anak dengan penyakit langka, di mana hidup mereka hanya bisa bertahan beberapa bulan atau maksimal 2 tahun. Di situ kita mengadakan acara untuk memberikan membuat mereka have fun gitu ya. Mungkin itu salah satu sekali seumur hidup mereka Iya. bisa ngerasain Iya. Momen kesenangan, momen Iya, seperti iya. itu, Penyakit langka itu. momen disayang Iya. sama orang lain, Iya. bahwa mereka merasa dibutuhkan, bukan dikucilkan. Nah
itu. Terus kemarin setelah COVID mulai berlalu kan kita masih menjaga bahwa kayak penyakit langka itu belum boleh di Expose. kita deket lagi gitu ya, masih bahaya COVID masih ada gitu ya. Kita ke masyarakat marginal. Kemarin kebetulan di Depok sini kita ke masyarakat marginal, kita kumpulin dan kita juga keliling. Salah satunya adalah kita mau ajak anak-anak kecil dari kaum masyarakat yang marginal ini ikut di dalam mobil dan ikut berbagi. Jadi mereka merasakan bahwa mereka bukan hanya dibagi, tapi mereka ikut berbagi. Kita mengajarkan mereka untuk tangan di atas. Punya mimpi lah. Keren. Nah dulu sebenarnya kemarin itu tercetusnya pemikiran itu karena selama ini komunitas ya, tidak hanya kita doang, selalu monoton. Datang ke tempat panti asuhan ngasih, datang ke panti jompo ngasih. Sedangkan kalau di momen Ramadan mereka itu ya boleh dibilang waiting list lah kita datang. Bener nggak? Komunitas manapun pasti kegiatannya itu aja monoton. Makanya kemarin tercetuslah konsep bahwa kita pengen sesuatu yang berbeda nih. Yang sering dilakukan komunitas lainnya hanya itu aja. Makanya tadi disampaikan nih sama Made. Jadi memang ujungnya kita ngasih. Tapi prosesnya sebelum kita ngasih, kita ajak dulu nih para masyarakat marginal, anak-anak ya, untuk mereka kita kasih ini paket makanan, yuk adik-adik kasih berbagi yang di jalan. Tahu nggak yang mereka rasakan? Senangnya bukan main, muka cerianya ya, sampai asik aku naik mobil, aku bisa bagi-bagi. Itu yang kita pegang adalah ini kena sesuai dengan tujuan kita, goalsnya apa? Kita berharap mereka punya mimpi, suatu saat mereka akan jadi orang, suatu saat mereka akan bisa melakukan apa yang kita lakukan. Ya, kita nggak menjanjikan 100% semuanya jadi orang, tapi paling tidak dari situ kita mengajarkan mereka untuk punya mimpi, untuk punya masa depan, sehingga mereka akan belajar lebih giat lagi, akan nurut dan segala macam, sehingga nanti di masa yang akan datang dia udah dewasa, dia akan ingat momen itu. Dan juga untuk member Kalsiknya sendiri, dengan kita melakukan hal yang berbeda begitu, mulai dari yang berpenyakit langka, kita akan ingat. Biasa ya, kalau saya juga ikut banyak komunitas ya, datang ke panti jompo gitu, kadang nggak ingat panti jomponya di mana, muka yang dikasih kayak apa, tapi kalau ini kita ingat orang yang benar-benar bahagianya tuh bahagia benar-benar polosnya mereka, tapi di balik itu ada kesedihan. Makanya saya juga masih inget si yang ini penyakitnya apa, yang bukan ini penyakitnya apa gitu. Sama yang kemarin saya lihat, anak-anak ini happy banget, seneng banget. Sampai Naik mereka masih mobil, bilang pengen naik mobil lagi. Ditanya pengen apa lagi, pengen naik mobil lagi. Kita aja pengen itu aja. Karena kalau di Kalsik itu karena kita bentuknya adalah relawan, bukan donatur. Jadi di saat ada bencana itu kita kan biasanya kalau komunitas nungguin urunan dulu, seminggu baru ngasih. Kalau kita enggak, jadi Kalsik ini memang kita punya punya alokasi kas juga ya, kas sosial khusus Alokasi bencana. Alokasi bencana itu, jadi kalau setiap ada bencana, ayo turun dulu 1 juta, relawan turun dulu. Ya, biar mereka gerak dulu gitu. Biar Kalsik donasinya yang bergerak di belakang gitu. Nah, itu yang gitu. Kemarin juga Cianjur tuh. Alhamdulillah juga kan ya. Kita ya alhamdulillah amanah juga. Nah, angkanya juga nggak kecil tuh kemarin tuh. Kita sampai puluhan juta juga dan alhamdulillah tersalurkan dengan baik. Juga member yang kena kebakaran. Kita sumbang. Triknya menurut saya adalah satu, embel-embel relawan. Iya. Itu kalau relawan kan harus rela. Nah, betul. Lahir batin, nggak bisa lagi pakai uang. Harus rela. Dan amazingnya ya langsung gerak cepet gitu. Dari chapter manapun yang terdekat dari bencana. Karena rela. Rela. Kalau embel-embelnya diganti nanti Dengan udah lagi semangat, gerak. semangat juang 45 langsung. Gue di Kalsik ini selain gue berkomunitas hura-hura ya, Bisa belajar, happy, bisa ya, belajar. tapi kita juga ternyata bermanfaat buat masyarakat sekitar. Iya itu. Iya, manfaatnya pun nggak kaleng-kaleng, udah Betul. dipikirin nih Iya. manfaatnya gitu. Supaya manfaat ini mengena dan ada di otak terus Iya. kan, wah ngena gitu. Ya itu salah satu ikut komunitas tuh kan. Iya, betul. Apa yang belum pernah kita lakukan, Iya. begitu komunitas lakukan bareng-bareng,
pasti teman member pada wah Iya. ini tempat yang tepat. Ini kenapa bedanya nih, kenapa yang uniknya gitu. Nah iya. Nah terus di Kalsik tuh acara per tahun tuh yang wajib apa Om? Selain Munas ya, Munas tuh Oh. waduh. Sebenarnya ini Kalsik ini boleh dibilang kadang sponsor aja sampai bingung ya. Sampai bingung tapi nggak bisa nolak. Nah ini ya, kita bergeningnya itu Iya. kayaknya bisa ngebawa mereka untuk selalu support kita gitu ya. Ini banyak amat acara, cuma kita nggak bisa nolak, kenapa ya? Nah, Ya. selalu begitu tuh mereka curhat. Acara-acara yang besar mungkin ya biasa lah ya, kayak anniversary, Jambore Nasional, Pekan Olahraga Nasional kita juga ada. Jadi semua panen Pulau Jawa ya, Jawa. ngumpul semua di Pemalang. Pakistan. Lalu yang paling seru Kan olahraga nasional. Pon Kalsik. belum ada di komunitas lain. Bro. Iya, belum, Om. Kayak lihat saya baru cuma ini doang kali yang ada. Itu ada namanya Kalsik Award. Wih. Olahraga tuh? Bukan, Oh, Kalsik beda Award lagi. itu ajang Nominasinya? Apresiasi buat chapter dan member. buat member-member terbaik, chapter-chapter terbaik. Kita adakan di hotel waktu itu. Wow. Kita pakai jas semua ya. Tahun Pakai jas 2021. semua. Kita benar-benar buat momen itu seperti award dunia gitu ya. Iya. Jadi layar itu Seperti lebar ya. Golden Globe, Golden Globe Award. Ya soundnya segala Yang menang macam. ngomong di depan, Wah, ya kan? sampai nangis itu. Itu benar-benar Kasih kayak. piala pegang satu-satu. Jadi kita buat Kalsik Award tuh yang boleh dibilang sih menurut testimoni ya, anak-anak Best. ini testimoni wah ini gila Kalsik. Gokil. Ada begini-begini. Sponsor pun kemarin pas yang datang di sana tuh gue bingung Kalsik ini ada lagi begini-gini nih. Jadi yang Itu khusus member Om? Member. member. Member dan Berarti chapter. nggak menutup kemungkinan award ini akan berkembang untuk nominasi media yang pernah meliput Iya. Kalsik. Kalau ya. nanti misalkan media ya artinya itu akan menyeluruh. Kemarin itu kan kita juga sudah menyasar sponsor terbaik. Nah, iya. Media partner terbaik. Ini kita kan biasanya berimprovisasi tiap ini ya, tiap ajang ini gitu ya. Jadi ya tunggu aja nanti di Januari ya. Siap. Ada member touring sejauh chapter yang paling terbaik bikin Iya, betul. acara. Dengan begitu kan Komunitas partner terbaik. Iya, dengan begitu kan juga member dan chapter terpacu dong. Gue Termotivasi. pengen dong tahun Iya. depan gue yang maju di depan ya kan. Gue mesti ngelakuin apa nih Iya. biar gue jadi yang maju di depan pas Kalsik Award. Chapter juga kita bikin acara apa nih supaya nanti bisa maju di depan. Tapi yang serunya adalah suasana itu tuh benar-benar kita buat soundnya segala macem sampai mereka speech itu nangis. Iya. Itu yang kadang wah ini berarti acaranya dapat. Dapat. Betul. Ah. Saya belum ikut Langsung aja udah koordinasinya kenal. udah bangga. Iya. Ini belum ikut, belum beli mobil kali ya, tapi udah kena aja. Udah kenal. Ya. Seru kayaknya nih. Mungkin yang satu lagi unik lagi tapi ini bisa dibilang kecelakaan tradisi gitu. Jadi di Kalsik itu tiap Munas Tapi kecelakaannya baik ya, bukan yang nggak Baik, ya. baik. Kalau Jadi, kecelakaan kan rata-rata waktu ada itu rencananya jurang. pertama kali doang Ah. kita mau bikin apresiasi Ya. karena kan Kalsik itu sempet gede turun Ya, ya. gede lagi kita Ah. mau mengapresiasi bahwa mereka ini yang join di Kalsik kita akan memberikan yang the best lah waktu Munas Munas pertama waktu itu kita berikan subsidi transport Ah. dan akomodasi sama makan itu sudah Hotel, ditanggung semua. makan, seluruh member. delegasi. Seluruh delegasi. Oh, delegasi. Seluruh Oke. delegasi. Nah, waktu itu rencana pertama doang. Hmm. Ternyata jadi tradisi sampai terakhir gitu. Bisa dibilang gila juga ya Kalsik malah ini loh apa? Gila sih Om. Nggak, saya kepikiran nggak Delegasi. tekor apa itu? Bawa badan aja gitu. Apa nggak tekor itu? Kita aja Berarti kalau- gede banget dong. Kalau pergi ya kita kan ada komunitas Iya, ya. iya. Pergi aja kita udah Mikir ongkos Gitu ya. Ya. Tiap Munas tuh sekian ratus juta lah. wow. Kalsik keluar dari kas. Gila Om. Itu dari mana tuh ya? Nah. Alhamdulillah ada aja. Ada ya. Kita modal nekat aja, modal jempol ada aja. Kalau saya ditanya anak-anak begini, tuh gue bingung kadang lu berani banget begini, gimana nanti? Takutnya nggak komit. Gue cuma bilang Bismillah. Nah, berat itu. Kalau udah bilang Bismillah urusannya main di atas. Iya. Ngeri. Nah, berarti kalau ada acara itu kan pasti ada rekor tuh. Iya. Selama ini kan pasti ada rekor terbanyak acara Oh, yang iya. datang di mana tuh?
Sebenarnya yang rekor-rekor tadi tuh kayak acara bahasa serentak 75 kota kabupaten. Yang terbaik dulu yang itu. Kalau yang terbanyak nomor waktu satu. itu sebenarnya pas di Covid kemarin ya. Jadi karena anak-anak Hah? Rekor pas Covid. Oh, bayangin nggak? Ya, Orang masih- lain udah mulai PPKM longgar. Iya, iya ngerti. Maksudnya gini, PPKM level 2 di Kuningan. Di Level Jakarta dua. masih 3, 4. Masih tiga. rata-rata kan komunitas lain kalau mau ngumpul takut-takut ini bisa rekor. Iya. Buset. Tapi tetap kita kemarin juga koordinasi ke komunitas Oke, tempat, Ya, prokes, oke. ya. Semua harus bawa antigen. semua Ya. itu semua kita teman-teman itu harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Ya. Jangan sampai jadi dia suasananya kita lagi Covid juga lalu kita melanggar, akhirnya kan organisasi juga yang kena. Makanya kita juga mematuhi aturan-aturan dari pemerintah. Dan itu luar biasa kemarin ya. Itu sampai kita mau keluar venue aja itu nggak bisa, dipadetin udah parkir. Nggak ada space. Daerah mana? Daerah mana? Itu dari Kuningan Jawa Barat di Berapa KR tuh? itu hampir 750.000 KR ya. Ya. Wah. Seluruh Indonesia datang. Itu gua ajak keluarga, kita juga sampai bingung ini, waduh, ini gimana nih? Tenda ya sih. 1000 KR. Itu bayang tuh, berarti hotel hampir full book semua tuh. Itu kita Kita camping ground. Oh, Waktu itu Udah penuh itu camp. Jadi banyak kuning. itu sampai yang namanya toilet penuh, air habis segala macam, udah kita happy aja di sini. Iya, pasti gitu pasti. Itu seluruh Indonesia datang Iya. 1000 KR berarti orangnya 2 kali lipat lah 2 Iya, kan bawa keluarga. Bisa lebih. Dalam satu komunitas. bisa 4 kali lipat om. Berarti ketemu di jalan dah hai-hai aja udah kayak saudara. Udah bingung om saking banyak orangnya itu ya. Aduh, kita Waduh, ya. itu sampai minjem terminal ya. Ya. Wah, jadi Bisnya diungsiin loh. Buat parkir ya. Di acara di Kuningan itu saya juga waktu itu kan datang ke sana. Itu camping ground gitu lokasinya. Karena di dalam itu sudah full book, teman-teman udah para parkir semua. Jadi ada satu space di ngaju dari situ. Kita akhirnya dipakai teman-teman buat parkir di situ. Saking di dalam udah nggak cukup, udah crowded banget. Kita punya acara DLE Custom ada numpang kopdar nih. Jadi gabut namanya. Nah, coba teman-teman di like, di subscribe, di share kemana-mana podcast ini. Nanti ada Munas ya om, kapan om? Munas sudah kemarin. Udah kemarin. Kapan ada acara lagi? Oh, nanti kita ada anniversary nanti di September. September ya. Nah, itu konsepnya juga kita sama SDGs lagi. Jadi kita pengen ya tujuan pembangunan berkelanjutan ya bisa dinikmati generasi berikutnya. Kita tuh niatnya nanti pengen tanam bibit pohon ya, sampai mimpi kita nanti kita akan buat monumen kalsik gitu ya, entah itu Badak Percula 1 atau Gajah. Wih. Itu mimpi kita nanti, tunggu aja kita. September. Nanti kita buktikan, bener gak? Nih kalsik kalau bikin acara seru. Kalsik kalau bikin acara Rame. yang datang rame. Kita lupa pasti Kita numpang kopdar ke mereka. Mau lihat gimana realitanya si Kalsik bikin acara, subscribe dulu. Oke, kita lanjut. Berarti selama ini prestasinya banyak loh. Alhamdulillah. Nah, apa tuh? Biar teman-teman tahu. Bagi yang belum Nggak cuma- join, nggak kan? cuma Atau cuma lagi istilahnya ragu-ragu, iya. ya. Karena sekarang gini ya, kalau kita bicara tidak di instansi atau lembaga manapun, yang namanya kompetitif itu perlu. Iya. Karena itu untuk menarik yang namanya masyarakat, Ya. potensial member atau sponsor-sponsor kan. Pasti kan melihat bahwa wah ini organisasi ini sangat kompetitif, organisasi ini berprestasi, makanya kita juga melihat juga bahwa prestasi atau awarding itu penting. Ya. Nah, kemarin makanya di 2022 bukan triple lagi ya kita ya, Quadruple. quadruple. Waduh, kalau anak-anak bilang ini gimana Kalsik ya, Real quadruple. Madrid. Ya. Jadi the best community of the year, kita juga jadi the most favorite community juga. Itu yang ngadain nggak boleh sebut merek kan. Ya. Yang ngadain brand yang terkenal banget ya. Udah worldwide companies. Hostnya terkenal banget lah. Worldwide companies. Hostnya juga tahu kan yang nyanyi. Ada apa ada? Nah, itu sampai saya berdampingan dengan beliau sampai wah Kalsik ini apa nih? Ya, dia nanya gitu kan. Jadi kita dapat 4 prestasius achievement di tahun 2022. Nah ini yang dinikmati oleh semua member ya, sukacita, semua sosial media itu bergerak. Wah itu apa namanya hashtagnya quadruple gitu ya. Sampai komunitas lain pun
waduh ini Kalsik gitu ya. Kita nggak pernah bermimpi dan nggak pernah membanggakan diri bahwa kita komunitas terbaik nih di Indonesia. Tapi orang lain yang bilang, Orang lain yang Orang lain, ya. mengapresiasi. Nah, itu penting banget. Bukan jago kandang. karena saya selalu Udah ada bilang terbukti deh. sama teman-teman, kita dibilang bagus jangan kata sendiri. Iya. Kita dibilang bagus, ayo orang lain yang bisa Betul. mengaku kita bagus. Iya. Wah. Om, ada footage-nya nanti ada nih. Kita minta ya. Ini biar ada prestasi-prestasinya nih. ya. Prestasinya bukan cuma karena omongan aja, ada. Ada piala-pialanya. Soalnya no fake hoax ya. Nah, takutnya wah ini mah ngomong-ngomong doang nih gitu. Makanya kita buktiin sama footage sama langsung numpang kopdar di Kalsik. Om, nah kan banyak Om komunitas lain yang sejenis ya. Iya. Tapi saya perhatiin nih, saya kan riset mulu nih, banyak tanya. Kebetulan saya temennya Om Ade dekat, jadi sering ngobrol nih. Sharing lah ya. Ya, saya dengerin Kalsik tuh bukannya jangankan stuck ya Om. Turun, apalagi turun, stuck aja nggak pernah, naik terus Om. Naik terus prestasinya, jumlah membernya, jumlah uang kasnya. Nah, itu semakin Rahasianya. nah, betul Om. Menjaga itu Om Gimana sih? nggak gampang Om. Nggak gampang loh. Buat jaga kompak supaya jangan jauh-jauh ya, internal aja supaya kompak aja itu nggak gampang. Iya. Saya punya komunitas yang jumlahnya nggak ada 10%-nya aja. Kayaknya buat jaga kompak susah. Iya. Tapi kalau ini rahasianya kok. Ya, saya jawab ya. Ya. Dua-duanya Om, tak salah satu dari harus dua-duanya. Saya dulu ya. Founder dulu ya? Ya, Om Cahyo termasuk salah satu founder. Bener. Oh, iya. Oh, pandai juga. Siap. Jadi awalnya kita harus menetapkan standar tinggi. Yang pertama kali adalah di pengurus pusat. Itu Ya. dulu. Standarnya harus tinggi dulu. Hmm. Kalau komunitas mau standarnya tinggi, harus dimulai dari diri sendiri dulu. Siap. Benar nggak? Dan pengurus di sekitar kita ini standarnya harus tinggi dulu. Oke. Kita harus meninggikan standar. Apalagi waktu itu awal gitu kan, pertama kali kan. Hmm. Belajar ke sini, ke sana, nanya sini, nanya sana, ke komunitas lain, kita ambil mana yang bagusnya, mana yang ininya. Kayak yang label tadi kan sebenarnya kita juga ngambil dari salah satu komunitas lain yang belajar ya, tapi kita kembangin sendiri. Ya, ada beberapa amati, tiru, modifikasi, ambil yang bagus-bagus. Dan juga salah satunya adalah saya kebetulan dulu awal-awal itu banyak waktu luang. Jadi hampir setiap ada event penting di daerah datang. Bahkan karena waktu itu di awal berdiri Kalsik, waktu komunitas itu kita banyak member di Jawa Timur dan ternyata bubar. Begitu mau deklarasi yang Jawa Timur di klubnya, kita berangkat sendiri untuk membuktikan bahwa Kalsik ini serius. Dan pengurus pusat hadir di chapter terjauh waktu itu yang deklarasi. Dan kita nggak mau enak-enakan naik pesawat, kita benar-benar lewat jalan darat dan kita mengunjungi beberapa chapter. Ada yang beberapa mengunjungi, ada yang beberapa kita di portal. Istilahnya komunitas di portal ya. Tahu nih itu mau lewat di portal gitu. Ada di portal di jalan tol, kopdarnya di ini di apa? Di rest area. Ada yang di pinggir jalan itu apa? Kita lewat selatan. Iya. Ada yang kita dibelokin dulu di Jogja sarapan. Benar-benar mampir Jogja sarapan, kabur lagi. Berangkat itu 28 jam total. Terus ya, dari Kita sengaja nggak lewat atas, kita lewat Jakarta ke timur ke Jawa. Surabaya. Ya, timur Jawa. Ya, oke. 28 jam. Kalau mau ngambil jalur shortcut kan paling 12 jam. Ya, ini Dan 28 jam. lebih Lebih dari itu. 28 jam di jalan, pas nyampe pun langsung acara. Bener-bener pas nyampe acara, itu di atas panggung ngomong mau pingsan gitu. belum istirahat, belum lepakin badan juga belum ya. Bener-bener, tadinya kan kita memang rencana nyampenya tengah malam, Iya. gitu kan ya. Ternyata melewati dan udah mendekati acara, udah bener-bener, bahkan kalau nggak salah acaranya mungkin mundur sejaman lah, nungguin bener-bener kita datang gitu. Datang. Datang nggak sempet apa ya, cuci muka, langsung dipakein baju chapternya, langsung naik atas panggung. Nah itu
Perjuangannya kayak gitu ya. Perjuangan kita buat Perjuangannya ya. ciptakan standar kan. Ya, ciptakan standar. Dari situ jadi balas sama teman-teman Jawa Timur begitu bikin acara di Jabodetabek, mereka berbondong-bondong datang. Nah, Entah Ya. ada yang izin kerja, ada yang apa, Ya. berbondong-bondong datang. Dari situ budaya balas-balasan di Kalsik Kuat. Bang. jalan. Sampai sekarang tuh. Sampai sekarang. Oh. Bahkan ada satu member wanita yang sekarang udah di DPP juga, saya salut banget sama beliau. Kemana pun hadir. Jadi dia bareng touring sama saya ke Bukit Tinggi. Sampai Wah. Bukit Tinggi touring bareng. 5 hari kita di jalan. Jadi itu dan dari situ Kalsik jadi ada budaya tiap ada member tuh udah di Ya kayak balas portal-portal. kondangan gitu loh. Iya, saling berbales. Jadi member Kalsik nggak perlu takut. Kayak kemarin ada member Kalsik bermasalah di gearbox ya, baru nyampe Jakarta tadi. Itu tiap chapter monitor, tiap member tersebut lewat chapter itu dimonitor sudah sampai mana, sudah di mana, sudah di mana. Sambung menyambung terus. Iya, tuh. Ya. Dan juga satu lagi yang paling kita kuat itu di Kalsik divisi sosialnya. Bukan mau nyombong ya, tapi hampir setiap ada bencana besar di Indonesia, Iya. 2016 kesini pasti ada posko Kalsik. Langsung Pasti terjun ke ada lapangan. Iya, posko. kita Dan sebutannya bukan sosial, relawan. relawan. Kita menciptakan relawan, kita belajar dari mana kita bikin relawan. Relawan jadi di mana ada ini, dan karena kita banyak chapternya ya hampir seluruh Indonesia, kita bisa berdirikan posko di sini. Dan relawan ini kan sudah beberapa kita ajarkan, mungkin belajar ya, kita ajarkan ya masing-masing belajar secara online atau apa. Dan itu kita hadir dan ketua divisi sosial kita juga memang backgroundnya dari dunia sosial, dia juga banyak teman-temannya mungkin yang dari luar negeri ya yang memberikan sumbangan, Dipercaya lah kita dipercaya sebagai penyalur gitu kan. Nah kita benar-benar Pengajian di Australia. Ibu-ibu pengajian di Australia. Waduh. Wah, bukan lokalan itu. jadi Import. Pengen kan masuk Kalsik? Beli kali Sigra. Nah, juga tuh. Nah, kalau di antara bertiga ini, kalau ada pemirsa yang mau masih bingung nih, gue mau beli Kalsik, tipenya apa ya, banyak banget. Ada saran ya? Yang kira-kira apa yang ya budget atau dari Iya. segi budget terus nyamannya dapet, ya apalah, coba gitu pertimbangannya gimana tuh, tipe apa, merek apa? Coba dari gua dulu ya. Dulu. Kalau saya sih mungkin memberikan saran tergantung ini dulu ya. Pertama biasanya brand image ya. Wah, gue sukanya Toyota, ya udah. Berarti Toyota ada dua pilihannya, ada E dan G. Oh, berarti G yang kurangnya di E itu cuman ya sekian yang minor ya. Tapi mungkin savingnya lumayan gitu ya. Jadi mungkin pilih E gitu ya. Cuma kalau untuk yang Sigra ya mungkin karena semua Pilihan fitur banyak. yang sama itu mulai dari X ke atas ya. Kalau untuk yang M sama D kan udah beda. Karena M sama D kan 1000 cc tuh. Iya. Nah, tergantung cc. Kalau mau cc-nya lebih oke, berarti ngambil budgetnya antara tipe X sama R. Oke. Kalau mau yang 1000 cc berarti ngambil segmentasi di harga D sama M. Oke. Nah, gitu aja kan pilihan, nanti tinggal disesuaikan sama Betul. budgetnya nih. Budgetnya. Nah, selebihnya kalau masalah aksesoris nanti nambahnya tinggal ditambah-tambahin aja ya, murah Betul. juga kan. Ya. Memang spek mesin ada berapa? Ada dua. Dua. Kalau Sigra itu ada dua, ada 1000 cc, 1200. Oh. kalau menurut Di Toyota nggak ada? Toyota enggak, cuma 1200 aja. menurut saya nggak perlu cari yang paling tinggi lah. Gabung Kalsik nanti Nah. jadi jauh lebih tinggi. Itu dia. Penting. Itu yang mau saya dengar sebenarnya dari tadi. Spek dewa ya. Spek dewa. Kita main tinggal ternyata keluar juga ya. Modifnya saya sampai geleng-geleng, banyak yang hedon. Hedon. Kadang saya mau parkir mobil saya malu. Om, berarti kan udah tersampaikan mobilnya apa. Nah, kalau teman-teman mau gabung biasanya di mana Om? IG dulu kah? Oh, iya. Ada FB-nya Om? Kalau di Kalsik mungkin bisa pantau nih sosial media kita @Kalsigra Club atau sosial media Facebook ya. Itu di Kalsigra Club and Community. Nanti di situ bisa masuk dan dibantu oleh Humas Nasional. Tapi biasanya kita akan lempar lagi ke chapter karena di Kalsigra Club
proses penerimaan membernya bukan dari pusat, tapi di chapter dulu. Nah itu boleh chapter lah, di assessment segala macam udah mau masuk, baru chapter yang akan mendaftarkan ke pusat. Diseleksi dulu di chapter. Diseleksi dulu. PDKT dulu. PDKT dulu, bukan hari Kan itu ada juga daftar, nih, bayar, enggak. kalau komunitas ada yang langsung daftarnya ke pusat, Ya. terus dapat udah dapat nopung hilang, gitu Iya. kan. Kalau kita nggak, jadi semua via chapter yang ngelakuin assessment biasa kan ada kopdar dulu lah sebelum Iya. join, Jadi biar tahu member, jadi dulu, nopung. biar ini dulu. Cocok apa enggak? Kalau Iya. cocok silakan daftar. Iya. Nggak cocok goodbye. Apa gitu kan. Jangan ada dapat nopo goodbye. Iya, karena di Kalsik itu kita nggak pengen orang sangat mudah mendapatkan nopung habis itu ngilang. Ngilang. Kita nggak pengen nambah satu member itu hanya angka. Betul. Oke. Ya, kita pengen nambah itu bahwa begitu nambah satu jiwanya udah Kalsik. Nah, Jiwanya udah Kalsik dan nggak bisa lepas dari Kalsik. Dan bahkan ya ada beberapa member gitu ya yang sudah keluar, Itu ada ganti mobil, Nggak bisa move on itu. sampai mobilnya dijual beli lagi. oh iya. Karena mereka ngerasa nongkrongnya masih sama Kalsik, mobil gue lain sendiri, gue nggak nyaman, gue beli lagi. Ya, ada yang begitu. Di chapter saya sendiri di Jakarta Barat ada beberapa yang kayak gitu. Bahkan sampai ada suami istri kalian sigra gabung juga. Bapak sama anak kalian sigra gabung juga. Satu keluarga. Iya. Itu lucu. Jarang terjadi. Jarang. Di mobil lain kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Kalau Biasanya suami bapaknya apa, istri, anaknya apa gitu. kalau suami istri banyak. Tapi kalau anaknya ikut juga. Itu contoh di Lampung ya, kecap Lampung itu bapak sama anak kalian sigra join Kalsik juga. Wah, seru banget. Ini dia juga sama nih, ketum nih, kakaknya member Oh, di iya. Bogor. Kakak saya Kalsik juga. Gitu. Om Ade, Om Cahyo, kira-kira touring terjauh nih yang akan direncanakan kemana nih? Om Cahyo yang Saya dulu ya. Cahyo, Nah, dulu. Sebenarnya kalau touring terjauh udah tahun 2020 ya ke Bukit Tinggi. Cuman kalau yang sekarang ini biasanya hanya momen-momen acara chapter ya. Kemarin juga Jawa Timur kan sering juga ya. Nah kalau misalkan nanti mau terjauh lagi dari Bukit Tinggi perlu disiapin dulu nih. Tapi mungkin kalau ke depan sih cukup yang kemarin Bukit Tinggi ya, karena aduh Allah ngerasainnya. Wah ampun 5 hari di jalan nggak nginep di hotel gitu kan, rasanya itu badan bolak-balik gitu ya jalan Sumatera. Oh kalau sekarang udah ada tahu tuh lumayan Iya. lah. Udah lumayan lah. Kemarin kita keluar Tebanggi kan ya, lewat tengah. Nah kalau misalkan sekarang sih touring-touring paling di Jawa Timur, Oh, oke. Jawa Tengah. Terus rencana besar klub ini, Om? Rencana kapal yang besar ini ke depannya mau ada yang Paling kita melanjutkan dari beberapa pencapaian-pencapaian yang sudah kita lakukan di 2022. Jadi kita sudah melihatin beberapa ininya lah, success story-nya ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita lanjutin mulai dari awarding, kompetisi-kompetisi gitu ya. Dan tujuan besar pastinya yang tadi bahwa Kalya Sigra Club ini pengen membantu ya pemerintah gitu ya dalam tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Sustainability Development Goals ini yang diinisiasi oleh PBB ini. Kita sebagai komunitas ingin turut serta. Sekarang kan banyak instansi-instansi nih udah mulai nih. Jadi mulai bagaimana pendidikan berkualitas, bagaimana kesetaraan gender. Kita ngambil yang receh-receh tapi paling tidak menjadi sebuah mini programnya. Sebenarnya Kayak kalau menurut sosial. saya bukan receh kok, karena Iya. untuk member yang 7.000 itu kantor aja paling Iya. kantor paling gede berapa sih karyawan 700. Bahkan ATPN 10 kantor Om. bahkan ATPN kemarin pengen berkolaborasi karena dia melihat sebuah cita-cita yang besar di Kalya Sigra Club. Dia tuh amazed banget yang ih gila lu tahu SDGs. Nah, dia sampai ATPM ini ya nanti kolaborasi lah buat program nanti sama komunitas seperti apa. Jadi kayak semacam muncul ide yang wah ternyata komunitas ini bisa juga nih diajak sinergi, diajak kolaborasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Gitu. Kalau Kalsik sih secara mimpi bagaimana yang sosial masyarakatnya, terus yang ekonominya melalui UMKM-nya, sama lingkungan hidup.
Nah ini Om, momen jual diri. Alasan Jual diri nih. Nih mau nanya, Nah, kira-kira alasan penonton kita nih, alasan Ah. orang nah, supaya join ke Kalsik itu apa gitu? ya. Kalau saya selalu kemarin mengajak semua seluruh lapisan member, pengurus di tingkat chapter, di tingkat provinsi untuk yuk sama-sama kita create sebuah program atau sesuatu yang itu akan menjadi bentuk identitas dan karakter. Jadi di saat masyarakat luas menilai kita, mengetahui kita dan ada potensial member dan ingin join di kita, mereka sudah tahu bentuk karakter dan identitas Kalsik itu seperti apa. Nah, itulah yang nanti akan mendorong member itu dengan sendirinya join tanpa yang kita rayu-rayu bahwa komunitas ini benefitnya A, B, C, D, F, G ya. Itu kan kayaknya sebuah recurring ya, atau hal-hal yang berulang yang terus kita sampaikan nih yang buat meng-approach member, new member gitu. Jadi kita pengen masyarakat luas itu tahu karakter dan identitas Kalsik itu seperti apa sebelum mereka memutuskan untuk join di Karya Sikra. Artinya itu hal-hal yang kita jual ke mereka dan semoga kita harapannya adalah nih harapan ya. Iya. Komunitas melalui Karya Sikra Club bisa adalah sesuatu yang pas sesuai dengan prinsip hidup dari member. Sip. Selebihnya sih kalau kita bicara komunitas ngejual komunitas Kalsik A, B, C ya kayaknya mereka bisa ini tahu sendiri lah. Gitu. Nah Om, saran Om semua nih untuk kemajuan komunitas di Indonesia, macam-macam komunitas kira-kira sarannya apa? Ya kalau itu salah satunya Kalsik sudah mulai bergerak nih masuk jadi pengurus di paguyuban otomotif. Mulai masuk tuh kita mulai memberitahu budaya di Kalsik seperti ini, seperti itu. Kita juga cita-cita kita bahwa supaya komunitas mobil terutama ya, bukan cuma konvoy rame-ramean di jalan, ngelanggar lalu lintas, bikin viral-viralan ya. Kita nggak pengen yang kayak gitu, tapi kita pengennya jalanan ya. ya kita nggak pengen Kalsik itu jadi koboi jalanan. Iya. Tapi begitu orang ngelihat Kalsik, wah ini komunitas yang berguna nih buat masyarakat nih. Gue pernah nih tahu Kalsik nih, karena Kalsik begini nih, Kalsik begitu, tapi bukan dalam hal negatif ya. Iya. Dia tahu Kalsik dalam hal positif dan kita pengen bukan kita menggurui komunitas lain ya, tapi kita masih berharap bayi, siapa tahu kita masih baik, siapa tahu di luar sana ada yang lebih baik juga, tapi kita juga pengen ya siapa tahu Kalsik bisa memberikan perbedaan terutama dalam pengaruhnya ke masyarakat. That's the point. Keren ya. Tangan dulu deh buat Kalsik nih, keren. Oke, kayaknya udah lama banget ya, durasi ini lama banget ya. Kita harus mengakhiri pertemuan yang kalau dilanjutin Udah cukup 3 jam ya. Iya. Sampai malam ini, bisa 2 hari di syuting nih. Oke, saya Sony dari Customer Tour. Julius, oleh Customer Tour. Kami dari Karya Sikra Club. Oke, saksikan terus di channel kami sampai ketemu. Thank you. Kalsik asik. Sekarang jadi Kalsik asik. Mantap. Makasih banyak. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Thank you, Sony. Terima kasih banyak. Om, ini ada t-shirt kenang-kenangan dari kita Om. Terima kasih Om. Sama ini voucher Pertamina 300.000. Terima kasih banyak. Ya Om. 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 Thank you Om. Aduh, terima kasih banyak nih Om ya. Ya Om. Untung Om Iqbal. Nah ini dia. Karena custom the best. Oke. Thank you. Om ya. Thank you Om. Jangan lupa klik subscribe and comment. Yes. Foto dulu, foto. Foto. Whipping the yam, whipping and flipping the yam. Turning her brick to a lamb, re-rocking the dope. Soon as it get off the boat, keeping it soft like a meat. Go on my link, poking the sink. Chopping that work like a riding. Serving the new Maserati in a brand new Chevrolet.